Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sapa-sapa kembali di Semanti Talk, SMA Negeri 3 Salatiga berbicara. Salam hangat pastinya untuk seluruh keluarga dan anak-anak yang ada di Salatiga dan cabang dinas wilayah 5 Jawa Tengah. Pada episode kali ini, kami akan menghadirkan kembali kenangan masa kecil atau kenangan hangat pemirsa semuanya tentang sosok ibu. Kira-kira hal apa saja yang mengingatkan kalian pada sosok ibu? Pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang peran ibu yang membentuk karakter anak. Tema yang kita ambil kali ini adalah ibuku yang membentuk karakterku. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai sosok ibu, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Atika, saya adalah guru sejarah di SMA Negeri 3 Salatiga. Dan dalam podcast kali ini sudah dihadiri oleh 2 orang narasumber yang super cantik-cantik. Di bagian pojok kanan ada Ibu Dian Indri Hartani, SOS MPD. Bu Dian Indri Hartani ini merupakan anggota Dharma Wanita di SMA Negeri 3 Salatiga ya Ibu? Betul. Sekaligus Ibu Dian Indri Hartani ini merupakan anggota Dharma Wanita di Kota Salatiga sebagai anggota seksi sosial budaya. Ya, Bu Dian Indri Hartani juga aktif dalam penulisan tentang keluarga. Ya Ibu, tentang parenting di Kota Salatiga. Iya. Yang tidak kalah hebatnya adalah ibu yang di tengah ini, yang ada di antara Bu Dian dan juga saya. Di sini ada Ibu Harmi Suyitno. Ibu Harmi Suyitno ini selaku Ketua Dharma Wanita di SMA Negeri Salatiga ya Ibu. Selain itu, Ibu Harmi Suyitno ini juga sebagai anggota Dharma Wanita di Kota Salatiga ya Ibu. Sebagai Ketua Seksi Sosial Budaya. Yang selanjutnya Bu Harmi Suyitno ini juga sebagai tim UKS di Puskesmas Kalicacing dan juga penyuluh kesehatan remaja yang ada di sekolah. Bu Harmi Suyitno juga memiliki peran aktif di masyarakat, terbukti dengan ikut sertanya dalam kegiatan PKK dan Desawisma. Kalau tadi kita sudah berkenalan atau saya sudah memperkenalkan diri, sekarang kita akan berkenalan secara langsung kepada narasumber kita yang pertama. Ada di sebelah pojok kanan saya. Selamat pagi Ibu Dian Indri Hartani. Selamat pagi Mistika. Alhamdulillah bersyukur bisa ketemu dalam acara yang sungguh sangat membahagiakan, yaitu Semanti Talk atau Semanti Bicara. Wah, kita beri tepuk tangan buat Ibu. Memang dalam episode kali ini itu merupakan episode spesial karena kita spesial untuk menghadirkan ibu-ibu yang hebat ini. Nah, di sini Bu Dian, kalau tadi sudah sempat saya perkenalkan bahwa Bu Dian adalah merupakan anggota Dharma Wanita di SMA Negeri 3 Salatiga dan di Kota Salatiga. Kira-kira apa saja Ibu aktivitasnya di kedua organisasi tersebut? Iya, terima kasih Mistika. Untuk kegiatan Dharma Wanita di SMA Negeri 3 Salatiga, banyak sekali aktivitas yang kita lakukan selama ini ya Bu Yitno, dan Ibu Harmi Suyitno adalah Ketua Dharma Wanita SMA Negeri 3 Salatiga. Saya merasa di sini diberi ruang oleh Ketua untuk melakukan kegiatan dan aktivitas yang bermanfaat, utamanya adalah kepada kita kaum perempuan yang kebetulan menjadi istri PNS untuk aktif dan untuk bisa mengaktualisasikan diri dalam sebuah organisasi yang namanya Dharma Wanita. Begitu, dan di sini saya diberi tugas oleh Ibu Ketua sebagai sekretaris. Nah, semoga dengan menjalankan tugas ini saya bisa mampu lebih lagi mendarmabaktikan saya selaku perempuan dan anggota dari Dharma Wanita. Kebanggaan saya berada di SMA Negeri 3 Salatiga. Begitu Mistika. Selanjutnya di tingkat kota, kalau yang namanya jodoh itu tidak akan lari kemana. Ternyata di tingkat kota pun beliau sebagai ketua dari seksi sosial budaya dan saya adalah anggota beliau untuk Dharma Wanita di tingkat kota. Jadi kita sudah ada chemistry
ya Bun, sudah nyambung di kegiatan di sekolah, di kota itu selalu ketemu. Di samping aktivitas yang lain, kita sama-sama punya hobi yang sama, yaitu line dance lah. Kemudian lomba iya, dan hobi yang lain di seni suara ya. Jadi kita seni vokal dan seterusnya. Ya, ini antara lain kegiatan-kegiatan selingan dalam Dharma Wanita di samping kegiatan-kegiatan yang memang sudah sesuai dengan platform ya, dari tingkat pusat sampai ke tingkat bawah. Begitu Mistika. Kalau kegiatan budian di luar Dharma Wanita itu kan Ibu sebagai guru pengampu mata pelajaran sosiologi ya, di SMA Negeri 3 Salatiga. Betul. Kira-kira kegiatan apa saja yang berhubungan dengan karakter siswa yang ada di sekolah ini? Iya, terima kasih. Menjadi seorang pendidik adalah sebuah keterpanggilan jiwa. Di samping kenapa saya menjadi guru, ada doa ibu saya di sana. Jadi Mistika, Bu Harmi, saya punya prinsip bahwa kesuksesan anak-anak itu bukan dari diri anak-anak, tapi justru dari doa ibunya. Nah, saya sudah sangat merasakan ketika ibu saya waktu itu mendoakan saya untuk menjadi guru, dan alhamdulillah sudah terwujud cita-cita itu. Nah, sebagai guru, kemudian saya menjadi guru sosiologi dan sudah 20 tahun menjalani profesi sebagai guru sejak tahun 2002. Itu pun sebetulnya sebelum 2002 saya pun sudah menjadi seorang guru, yaitu di SD Impres, SD kecil di bawah kaki Gunung Slamet, di mana di situ saya berasal, di sebuah desa yang namanya Pancurendang, Kecamatan Aji Barang. Saya menjadi guru di sana begitu selesai lulus kuliah, dan kebetulan ibu saya pengajar di situ Mistika. Kekurangan guru, kemudian saya diminta untuk membantu ibu mengajar, dan saya adalah guru kelas 3 SD. Nah, yang namanya guru SD itu kan semua materi kita berikan ke anak-anak. Betul sekali. Nah, di materi yang saya berikan pada anak-anak itu ada materi bahasa Jawa Mistika. Bahasa Jawa atau bahasa daerah. Nah, ada materi di sana yang menceritakan tentang Mulo Bukane Kota Salatiga. Tanpa dinyana, Allah memberikan saya tempat di sini, di Kota Salatiga. Jadi semuanya sudah direncanakan oleh Allah dan membawa saya menjadi seorang pendidik di sebuah kota yang sangat istimewa, kota tertoleran ya, yaitu Kota Salatiga. Nah, perjalanan karir saya sebagai guru pun Mistika mulai dari SD sudah pernah, SMP di SMP Negeri 8 Salatiga, ya, kemudian di SMA Negeri 2 Salatiga, kemudian hijrah sebagai guru DPK di SMA Muhammadiyah Plus Salatiga, dan sekarang di SMA Negeri 3 Salatiga. SMA Negeri 3 Salatiga. Dan kebetulan ketika kuliah kerja nyata, saya menghidupkan sebuah TK Islam Mistika di sebuah desa namanya Desa Berahan Kulon, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Demak. Iya, jadi begitulah perjalanan saya di bidang guru ya, kependidikan. Nah, kemudian sebagai guru sosiologi banyak sekali saya yang sudah lakukan. Menurut hemat saya sih, ini sumbangsih saya selaku insan pendidikan kepada dunia pendidikan di Indonesia. Yang paling sangat saya syukuri saat ini saya mendapatkan amanah sebagai pengajar praktik Mistika. Pengajar praktik. Iya, dalam program pendidikan guru penggerak. Iya. Dan saya mendampingi CGP atau calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Salatiga, SMK Negeri 2 Salatiga, SMK Negeri 3 Salatiga, SMK Kristen BM Salatiga, dan dari SMP Negeri 10 Salatiga. Hebat sekali Bunda. Dan yang paling saya syukuri ketika mengajar sosiologi dengan anak-anak, kemarin saya baru saja mempresentasikan PTK saya Mistika, dan bahkan Mistika yang jadi moderatornya ya. Nah, diseminasi saya kemarin dengan judul peningkatan kreativitas dan hasil belajar peserta didik mata pelajaran sosiologi materi masalah sosial dengan menggunakan model pembelajaran talking stick atau tongkat bicara untuk anak-anak di kelas 11 IPS 1
di semester ganjil tahun 2022-2023. Dan anak-anak enjoy, seneng, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan kreativitas anak ternyata tergali dengan menggunakan model TB atau tongkat bicara. Ya, begitu Mistika. Terima kasih Bu Dian. Oke, baik pemirsa semuanya, kita akan melakukan pembicara yang kedua. Di sini di samping saya sudah ada Ibu cantik, Ibu Harmi Suyitno. Ibu Harmi Suyitno, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tika. Bu Harmi Suyitno ini kalau tadi sekilas kita ngobrol, Ibu itu banyak sekali beraktivitas sebagai ketua dan anggota Dharma Wanita, ketua Dharma Wanita di SMA Negeri 3 Salatiga, dan beraktivitas di Dharma Wanita Kota Salatiga. Mungkin Ibu bisa ceritakan lebih lengkap apa saja Ibu aktivitasnya? Terima kasih Mbak Tika. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, kemudian begini, saya sebagai istri pendamping suami, karena Bapak itu mendapat amanah untuk menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 3, otomatis istri sebagai ketua Dharma Wanita Kota Salatiga. Gitu Mbak. Di samping itu saya juga aktif di kepengurusan Dharma Wanita Kota Salatiga, dan kebetulan saya diberi amanah juga sebagai ketua seksi sosial budaya. Ketua seksi sosial budaya. Dan tadi sudah dingendikake sama Bu Dian bahwa kita itu ternyata jodoh. Di sini ketemu Bu Dian sama saya. Bu Dian sebagai sekretaris saya di SMA Negeri 3, di kota Bu Dian sebagai anggota sosial budaya. Nah, kiprahnya alhamdulillah sehati. Jadi kalau di kota Dharma Wanita Kota Salatiga itu saya sama Bu Dian sama Ibu dua itu lebih banyak ke sosialnya. Jadi kita sering sekali mengadakan apa ya, Bu, enaknya kita besok apa ya? Kemarin itu kita bakti sosial di mana Ibu? Di tempat TPA sampah di Ronggo. Nah di Ronggo itu kita memberikan Jumat Berkah. Jumat Berkah. Kemudian kalau di kota itu kita mengadakan pengajian, itu setiap seminggu sekali. Termasuk ustazahnya juga. Jadi kita kolaborasi ya. Jadi kadang kemudian tuh pengisi materi, kadang sebagai pembawa acara, pokoknya lengkap. Jadi alhamdulillah bisa setiap kegiatan tuh kita bisa kolaborasi. Jadi iya, terus kita tidak hanya di pengajian saja nih, di kebaktian juga ada. Jadi kita juga menggiatkan yang Nasrani, kita punya anggota yang Nasrani. Jadi untuk dihidupkan lagi acara kebaktian. Wujud toleransi. Iya, wujud toleransi kita. Terus kita kalau pas apa ya, pertemuan inti pengurus itu saya punya ide Jumat Berkah. Kebetulan waktu kita sering pertemuan itu hari Jumat. Jadi saya mau bengi umplung Mbak. Nanti monggo pengurus kebetulan nanti uang itu saya kumpulkan sama Bu Dian, Bu, enaknya buat apa? Oh, Jumat Berkah besok buat kesana gitu. Selain itu dia Bu ya, ternyata kegiatannya banyak ya Bu ya, selain kegiatan sosial sampai bersosialisasi ke TPA juga ya, tempat pembuangan akhir itu. Sepertinya tidak semua orang bisa terpikirkan sampai sana ya Ibu ya. Nah kalau kita lihat wah sampahnya sudah dibuang, sudah ternyata ada tempat yang paling akhir untuk membuang kasihan Mbak di sana Mbak. Benar orang-orangnya. Subhanallah ya Bu ya. Kita pengen lagi ke sana Mbak besok. Kita akan lihat. Betul. Lain kali kita berarti pemirsa boleh ya. Pemirsa semua boleh ikut ya kalau misalnya kegiatan dari Bu Harmi dan Bu Dian mau main-main ke TPA, boleh gabung ya Bu ya. Caranya main dulu gitu. Dharma Wanita Kota Salatiga. Selain Dharma Wanita Ibu, tadi Ibu juga sebagai tim UKS ya Bu di Pusat Kali Cacing. Itu bagaimana Bu tim UKS? Iya Mbak, kebetulan saya sebagai ASN juga. Saya perawat gigi Mbak. Saya gelidik di Puskesmas Kali Cacing. Perawat gigi. Ya, jadi selain saya bertugas di ruangan gigi, saya dapat tugas itu menjadi tim UKS. Tim UKS. Ya, tim UKS lah. Setiap
setahun 2 kali kita kunjungan ke sekolah-sekolah, penyuluhan tentang UKS, tentang kesehatan remaja, KRR namanya. Ya, itu dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, bahkan SLB, SDLB itu kita masukin semua. Jadi ya alhamdulillah bisa berbagi ilmu tentang, kalau saya di bidang kesehatan ya saya bisa memberikan ilmunya di bidang kesehatan. Kalau Budian sebagai bu guru ya itulah pendidikan sih. Iya, ngomong-ngomong tentang kesehatan remaja nih Bu. Tadi selain tim UKS, Ibu juga sebagai penyuluh kesehatan remaja Ibu. Kalau seputar kesehatan remaja itu apa aja sih Bu yang penting dari kesehatan remaja, terutama remaja putri? Bisa kalau kata anak-anak spill sedikit dong gitu. Baik Mbak, untuk KRR karena kesehatan remaja itu memang penting, terutama usia-usia produktif Mbak. Ya, jadi usia produktif itu bagaimana cara menerapkan anak di usia itu dengan era seperti ini. Jadi pergaulannya bagaimana? Kita harus memberikan penyuluhan tentang pergaulan, tentang hidup yang sebenarnya bagaimana itu kita tanamkan pada anak-anak remaja. Terus sekarang kenakalan remaja kan banyak, jadi kita harus tahu, oh ini nafsa, nggak boleh. Kita sampai ke sana lah, kita kasih pengetahuan bahwa itu dosa. Nah, dosa. Kalau kita sudah menanamkan akhlak, nah, itu dosa. Perbuatan yang melanggar agama apapun itu mesti dosa. Dosa tidak bisa kita istilahnya sudah enggak gitu, tapi tanggungan kita di akhirat. Nah, kalau sudah kita nanti itu anak-anak itu yang dengarkan dia berarti dia dengerin benar gitu ya. Wah, itu kalau tadi aktivitas Ibu Harumi seputar kesehatan remaja. Nah, kalau tadi saya juga perkenalkan juga Ibu aktivitas kemasyarakatan. Tadi Bu Harumi juga aktif dalam kegiatan PKK dan juga Desa Wisma. Itu bisa diceritakan ya Bu, PKK-nya di mana, kegiatannya apa saja? Silakan. Iya. Kalau PKK saya masih, karena saya itu pindah-pindah Mbak. Jadi saya SMA 3 ini kayak rumah saya sendiri. Jadi saya dari Plok dulu, saya itu dinasnya di Solo. Bapak di SMA 3. Dari tahun 2004 itu saya sudah menempati rumah dinas. Nah, jadi sudah 16 tahun kalau tidak salah saya di rumah dinas SMA 3. Jadi kalau waktu di sini, karena saya di rumah dinas lingkupnya itu sudah tertutup rapat seperti ini, jadi saya PKK-nya cuma tingkat RT. Ya, tingkat RT saya kebetulan jadi bendahara. Bendahara. Jadi mengikuti kegiatan lah apa yang ada di RT gitu. Kemudian saya pindah setelah, kan Bapak itu dipindah Mbak. Bapak tahun 2015 itu alhamdulillah dapat amanah pindah ke SMA 1. Lah saya kan harus keluar dari sini. Saya dari Bapak. Masa Bapak pindah saya masih di SMA 3, malu dong. Terus akhirnya saya pindah, saya ada duduk di Cabean. Nah, saya di Cabean saya bergaul juga sama di PKK, tingkatnya juga masih tingkat apa ya Bu ya? Kelurahan. Nah, kebetulan ini Mbak besok Minggu itu ada lomba wanita berkebaya. Lah, saya ditunjuk untuk ikut andil dalam lenggak-lenggok. Besok ya pemirsa dalam lomba berkebaya. Di kelurahan apa Ibu? Mohon maaf. Di Kelurahan Mangunsari. Di Kelurahan Mangunsari. Catat pemirsa, Kelurahan Mangunsari besok Minggu lomba berkebaya. Semoga juara. Semoga juara satu ya. Betul Ibu. Baik pemirsa, kalau tadi kita sudah bincang-bincang mengenai aktivitas kedua narasumber, sekarang kita akan masuk pada inti permasalahan. Kalau tadi saya sudah ungkapkan di awal podcast bahwa yang kita akan bahas hari ini adalah mengenai sosok ibu dan karakter anak. Saya mau kemudian dulu. Sebelum saya membahas tentang permasalahan karakter nih Ibu, saya mau tahu dulu dong Ibu, sebagai guru sosiologi nih Ibu, karakter itu sebetulnya apa sih Ibu? Iya Mistika, jadi karakter menurut saya adalah cara berpikir, cara berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup
dan bekerja sama. Kalau dalam materi sosiologi itu ada materi interaksi sosial. Nah, ketika kita berinteraksi, itu yang menentukan adalah karakter kita masing-masing. Jadi saya selalu tanamkan pada anak-anak bahwa anak-anak yang sudah meraih KKM untuk mata pelajaran sosiologi adalah anak-anak yang sudah bisa berkarakter dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan teman-temannya, dengan bapak ibu gurunya, dengan orang tuanya di rumah, dengan masyarakat sekitar, bahkan dengan orang-orang yang dijumpai di jalan-jalan ketika mereka melakukan perjalanan pulang dari sekolah ke rumah, itu akan memunculkan karakter-karakter anak-anak. Jadi dalam hal ini sebagai guru sosiologi, saya tidak bisa melihat potret siswa secara sementara, tetapi yang saya lihat portofolio siswa itu bagaimana dia dalam mengembangkan karakter yang ada pada dirinya. Begitu Mistika. Karakter itu sangat kompleks ya Ibu ya. Itu bukan merupakan hal yang tunggal kalau tadi Bu Dian ceritakan. Banyak faktor yang kemudian mempengaruhi gitu ya Ibu. Betul, sehingga dalam hal ini saya sepakat dengan Bu Harmi Suyitno. Peran keluarga sangat penting, peran masyarakat sangat penting, peran bangsa dan negara sangat penting untuk membentuk karakter anak. Gitu Mistika. Ya. Kalau tadi ada hal yang menarik ini pemirsa yang disebutkan atau dijelaskan Bu Dian pada sesi tanya jawab tadi yang pertama, bahwa Bu Dian itu tadi memiliki pengalaman ternyata sudah mengajar dari jenjang SD, SMP sampai SMA ya Ibu. Betul. Bahkan TK ya. Oh iya, sudah ya. Di Demak. Selain itu Bu Dian juga sudah mengajar dari rentang waktu yang sangat lama. Dari tahun berapa itu pertama mengajar ini? Iya, jadi ketika di TK tadi saya menceritakan sebuah TK Islam di Desa Berahan Kulon, Kecamatan Kedung, Kabupaten Demak di tahun 1994. Iya, mulai 94 sampai sekarang. Iya. Tentunya banyak macam karakter yang pernah Ibu temui, karakter anak Ibu. Iya. Kalau dari masa 94 sampai sekarang itu, perbandingannya gimana sih Bu? Karakter apa saja yang berubah? Terus kemudian bedanya di mana gitu? Iya. Ya, begini Mistika, pertanyaan yang sungguh sangat menarik dan menggelitik. Jadi, ketika anak-anak tempo dulu dengan anak-anak sekarang, bagaimana perbedaan karakternya? Wow, sudah berbeda sekali. Tetapi ingat Mistika, dalam pendidikan program guru penggerak ini, kita berkiblat pada seorang tokoh pendidikan nasional, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Beliau punya sebuah komitmen bahwa pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang menghamba kepada anak. Menghamba di sini bukan berarti menghamba kemudian orang tua menjadi tidak bermartabat di depan anak, tetapi bagaimana caranya kita gulawentah anak-anak ini dengan kasih sayang, dengan ketulusan, dengan ikhlas hati. Dan kita sadar betul bahwa mereka adalah generasi yang akan meneruskan kita ke depan. Sehingga firman Allah dalam Quran An-Nisa ayat 9 tadi, bahwa kita itu khawatir terhadap keberlangsungan generasi yang mereka kesejahteraan, karakter dan lain sebagainya jauh di bawah kita. Artinya bekal itu harus kita berikan kepada anak-anak. Dan menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa mendidik anak itu harus sesuai dengan zaman. Mendidik anak dengan zamannya, sesuai dengan zamannya dan dengan alamnya. Nah, jadi kalau berbicara tentang karakter anak-anak tempo dulu ini, ketika saya mengajar di ranah pendidikan dasar, itu anak-anak pertama masih penurut dengan guru. Iya, hormat dan salut sama gurunya. Santun gitu. Santun, iya. Gurunya sakit, pasti anak-anak akan menengok. Nah, yang tadi disampaikan Bu Harmi, Bu Harmi sekarang melakukan gerakan Jumat Berkah. Beriur setiap ketemu itu sudah dilakukan anak-anak tempo dulu Mistika. Jadi karakter anak kalau gurunya sakit, mereka iuran, menghimpun uang untuk menjenguk gurunya, membawa buah tangan, entah itu buah, entah itu makanan kecil. Nah, ini sungguh karakter yang istimewa anak-anak zaman dulu. Kemudian kalau di
diberikan tugas oleh guru, anak-anak itu akan dengan senang hati untuk melaksanakan tugas itu. Nah, artinya kita sudah mendapatkan buah dari pendidikan karakter di tempo dulu, anak-anak dulu, zaman dulu. Nah, kemudian sekarang di zaman sekarang nih Mistika, memang tidak semuanya sih Miss, tidak semuanya anak-anak tidak berkarakter, itu tidak semuanya ya Bu Harmi. Ada anak yang juga berkarakter, tetapi kita masih kadang melihat ada anak-anak yang belum berkarakter. Contohnya begini Miss, bila ketemu gurunya, anak ini tidak akan menyapa. Beda dengan anak-anak zaman dulu, mereka malah kadang membuang muka. Nah, ini PR-nya para guru Mistika, termasuk PR saya. Jadi saya harus tanamkan kepada anak-anak tentang pendidikan karakter, dan itu harus saya mulai dari diri sendiri. Saya tidak bisa berkata-kata banyak teori-teori manis di hadapan anak-anak tanpa saya harus memberi contoh dulu kepada anak-anak. Betul. Jadi saya setuju sekali dengan prinsip 3 hal dari Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sungsulodo, ing madya mangun karso, tut muri handayani. Itu yang nanti akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter. Menarik sekali ya bisa tadi. Kita sudah simak penjelasan Bu Dian tentang tadi mengutip Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak itu harus dibesarkan sesuai dengan jiwa zamannya, dengan zaman di mana mereka hidup dan sesuai alamnya. Nah, kira-kira ini Bu, kalau tadi ada perbedaan karakter nih, kalau ada pada masa lalu itu tadi Bu katakan mereka itu semua penurut gitu, mereka semua santun, mereka semua hormat. Terus ada juga anak-anak di masa kini bahkan ketika bertemu dengan gurunya, mereka apa ya, kalau bahasa Jawa nih pemirsa, maaf pakai bahasa Jawa, melengos gitu, membuang muka, kalau bahasanya itu kira-kira faktor apa aja sih Bu yang mempengaruhi perbedaan karakter, perbedaan jiwa zamannya itu tadi apa? Betul, iya. Jadi kembali lagi kepada pembahasan kita ya Mistika, Bu Harmi, tentang prinsip pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang berkiblat pada kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, kenapa anak-anak sekarang ini kok karakternya ada yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, keluarga. Jadi yang WA saya terima malam-malam dari Bunda Harmi Suyitno ini, sampai saya masih ingat terus bahwa anak itu ternyata cerminan dari orang tuanya. Kalau dalam bahasa Jawa lagi, kacang orang ninggalake lanjara. Kacang orang itu ya. Jadi keluarga punya peran penting Mistika untuk membentuk karakter anak. Mohon maaf, orang tua zaman sekarang kadang keliru melakukan keputusan. Jadi fenomenanya masyarakat ini menitipkan anaknya bersekolah di tempat favorit yang biayanya mahal, pelayanannya maksimal. Orang tua ini kadang punya harapan, sudahlah pasrahkan sekolahan semua biar karakternya sekolahan yang bentuk. Tapi itu keliru. Ternyata keluarga itu menjadi faktor yang paling penting, yang utama untuk membentuk karakter anak. Apalagi dalam keluarga ada ibu. Mistika, ada Bu Harmi, ada saya. Ibu itu adalah madrasatil ula atau sekolah pertama untuk anak-anaknya. Jadi anak-anak itu akan melakukan potret pada kita. Kembali ke pelajaran sosiologi, dalam tahap perkembangan anak itu ada yang namanya imitasi, tahap meniru. Nah, ketika anak-anak meniru kita, ayo para orang tua, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang nanti ditiru anak-anak justru yang jelek. Itu jadi kita tetap harus melakukan refleksi ya. Itu cocok sekali, betul sekali. Cocok kalau yang dibicarakan kemudian itu sebetulnya sedang saya alami juga. Anak saya sedang pada fase imitasinya gimana ya? Maksudnya sedang tahap paling meniru gitu. Istilahnya saya hanya mengangkat tangan, dia juga ikut gitu Bu. Itu kemudian membuat saya tersadar bahwa apa yang dikatakan Bu Dian itu sangat-sangat berpengaruh untuk saya gitu. Saya jadi ketika mau bertindak saya harus baca dulu nih, anak saya melihat atau tidak ya gitu. Untuk mencontohkan hal yang kecil, misalkan beribadah gitu. Ketika saya bilang, nah ibu mau Allah dulu, kemudian hari itu dia diam. Besok ketika saya melakukan sholat gitu, dia sudah berbicara.
Allah gitu sudah gitu. Iya. Itu begitu takjub gitu Iya. ya. Masih kecil sekali. ya putranya ya Bu ya? Masih 2 tahun. Masih 2 tahun. Saya juga sekaligus belajar kepada ibu-ibu hebat di sebelah saya. Kebetulan nih sahabat malam. Iya. Sahabat Kalau jam 2 pagi sahabat gitu. Ya, berarti apa ya Bu? Tadi Iya. tadi ada 2 faktor. Ya, faktor yang pertama itu Keluarga, yang yang terus kedua lingkungan. lingkungan. Iya. Jadi kalau dalam lingkungan Iya. kita tanamkan pada anak-anak kita. Kan ada lagunya itu huhate bye jangan sampai sembarang orang lah kenal sio jangan paripi kulit durian sungguh berduri. Ya itu kan lagu yang mencerminkan bahwa kita harus memilih-milih teman. Kalau lingkungannya mohon maaf yang dipilih lingkungannya yang kurang baik, nanti ya tumusnya ya kurang baik nih. Maka bukan berarti kita kemudian tidak mau sahabatan dengan orang-orang yang dalam tanda petik melakukan hal yang negatif, tetapi kalau bisa ketika kita bersahabat dengan mereka yang dalam tanda petik negatif, kita harus berikan energi positif kepada mereka agar mereka bisa berubah menjadi baik, kembali ke jalan yang benar. Betul, Ingat salah satu dalam Islam ya, ada yang membuat saya sampai sekarang ingin memedomani itu. Khairunas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia yang lain. Jadi saya tanamkan pada anak-anak di sekolah maupun anak-anak saya yang di rumah, anak-anak biologi saya menyampaikan ayo lakukan yang terbaik sekecil apapun, pasti nanti akan memberikan kemanfaatan kepada sesama. Begitu. Jadi keluarga, lingkungan, dan faktor genetis ini ya yang tadi saya sudah singgung di keluarga. Ya, betul ya Bu ya. Ternyata kompleks sekali ya pemirsa tentang pembentukan karakter ini ya Bu Harmi ya. Ada tentang keluarga yang pertama, kemudian ada lingkungan ya. Faktor yang kedua ini kemudian masyarakat sulit dikontrol oleh orang tua gitu ya. Betul. Kalau keluarga pasti anak ketika di rumah itu bareng kita, tapi ketika anak sudah bisa lepas dari rumah itu kemudian di luar kontrol kita dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada lingkungan yang kemudian kita pilih gitu ya Ibu ya. Nah, kalau kembali kepada karakter yang sering kita hadapi, misalnya Bu Dian di sekolah, terus kemudian Bu Harmi di tim UKS dan kesehatan remaja, tentunya remaja ini remaja putri kan khususnya sebagai sebuah subjek di mana mereka semua sering kita lihat yang bersinggungan sama kita. Kira-kira faktor-faktor apa saja sih yang harus dijaga gitu untuk para remaja putri? Iya, saya sering menyampaikan pada anak-anak didik saya yang perempuan, hai kalian anak-anak perempuan, kalian ibaratnya sebuah gelas kaca. Ketika gelas kaca itu sudah bentik atau rentang itu ya istilah Banyumas, itu ada tanda-tanda mau pecah, retak gitu ya. Itu sudah tidak ada harganya mereka kaum perempuan itu. Jadi yang harus dijaga dari seorang anak perempuan antara lain menjaga dirinya sendiri, menjaga dirinya secara fisik maupun non fisik, ya emosionalnya pun harus dijaga. Karena ternyata karakter anak yang mudah meledak-ledak emosinya, mudah marah, dan kemudian mudah melakukan hal yang di luar kontrol dirinya sendiri, itu nanti juga akan membawa dampak atau efek negatif kepada dirinya sendiri. Jadi memang untuk mengajak anak-anak agar bisa sampai ke titik akhir di mana mereka nanti sudah kita bisa lepas dan kita percaya bahwa mereka memang betul-betul berkarakter, ini memang harus step by stepnya jalan dulu Miss Nika. Jadi di keluarganya, kemudian dengan teman-temannya, di masyarakat, di lingkungan sekolah, di manapun ketika dia berada, ini kita harus betul kawal ya. Tidak boleh sedetik pun anak-anak perempuan itu lepas dari perhatian kita. Saya kira Bu Harmi Suyitno setuju karena beliau juga punya anak perempuan. Jadi anak-anak perempuan ini harus kita kawal betul, harus kita dampingi betul. Dan kalau bisa para ibu ini menjadi sahabatnya anak-anak, sehingga anak-anak tidak akan sungkan menyampaikan apa yang menjadi persoalan dalam hidup dan kehidupannya.
Saya Mistika, Iya. mohon maaf tidak punya anak perempuan memang. Anak saya laki-laki. Saya anak perempuan Dua-duanya. mengaku sebagai anak perempuan ya. Anak perempuan ya. Nah, walaupun anak saya laki-laki, saya tetap ajak mereka untuk bisa saling menyelami. Saya jadi ibunya kadang, saya jadi sahabatnya, saya jadi orang tuanya, saya jadi gurunya. Nah, ini jadi saya kira tidak berbeda jauh memperlakukan anak perempuan dan anak laki-laki. Ketika perempuan harus dikawal betul, sesungguhnya anak laki-laki pun harus dikawal betul. Karena mereka bukan anak-anak kita, anak-anak yang terlahir di hadapan mata kita ini Mistika Burani adalah anak-anak yang butuh uluran tangan kita, sehingga mari kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, utamanya dalam bidang pendidikan agar mereka bisa selamat dunia akhiratnya. Jadi Ki Hajar Dewantoro itu di program pendidikan guru penggerak kan ada salam dan bahagia. Iya, Salam itu adalah salam yang diucapkan untuk anak-anak didik kita. Bahagia, Ki Hajar Dewantoro itu punya cita-cita bahwa anak-anak kita itu akan bahagia selama di dunia dan sampai di akhiratnya kelak. Nah, ini dua-duanya mereka anak-anak baik perempuan maupun laki-laki yang merupakan titipan dari Ilahi Robbi, Sang Maha Kuasa, pencipta alam semesta raya, harus kita rawat dan kita jaga dengan sepenuh hati dan segenap jiwa raga. Segenap Begitu jiwa raga. Mistika. Ya. Seru sekali ternyata pemirsa. Setelah dari Bu Dian kita akan sambung ke Bu Harmi Suyitno. Kita akan dengarkan bersama pendapat Ibu Harmi Suyitno tentang keseharian beliau ketika beliau aktif sebagai tim UKS di Puskesmas Kalicacing ya Ibu, dan penyuluh kesehatan remaja. Bisa diceritakan Ibu pada saat aktivitasnya apa saja ini? Iya, baiklah Mbak, dan saya ceritakan pengalaman saya ya. Saya karena sebagai tenaga kesehatan, saya harus bisa memberikan penyuluhan tentang bagaimana atau tugas sebagai seorang tenaga kesehatan di bidang kesehatan ke sekolah. Dan saya di Puskesmas itu menjadi tim UKS. Kalau UKS itu meliputi TK, SD, SMP, SMA. Semua jenjang. Ya, semua jenjang itu meliputi kesehatan anak, kesehatan kebersihan sekolah, fisik dan lingkungan. Ya. Nah, yang ini tentang pengetahuan KRR itu kesehatan reproduksi remaja. Oke, berarti KRR Iya. itu pemirsa kesehatan reproduksi remaja. Itu kita memberikan penyuluhannya pada anak SMA dan SMK, Mbak. Ya, karena dia sudah mulai injak remaja, nggih. Reproduksi remaja itu jadi sudah di akhir balik dewasa. Bukan hanya untuk perempuan, nggih. Kalau remaja ya putri maupun putra. Nah, terutama kalau remaja putri itu bagaimana atau menjaga kesehatan remaja, kesehatan reproduksi. Kesehatan Reproduksi itu kan kalau kita perlu juga memberikan pengetahuan tentang reproduksi wanita maupun laki-laki, karena itu kan hal yang berharga bagi kita, yang paling berharga. Jadi kita harus bisa menjaga, merawat. Jadi pengetahuan tentang seksual itu bukan tabu untuk kita berikan ke anak-anak remaja. Justru itu kita harus memberikan pengetahuan atas seksual, bahaya seksual, ya. Seksual bebas pranikah. Nah, itu bahaya sekali. Kalau kita sudah memberikan pengetahuan seperti itu, insya Allah anak-anak nanti akan berpikir panjang untuk melenceng dari norma. Harus ada rambu-rambu. Iya, betul. Apa sih yang bahaya dari melakukan aktivitas seksual di luar nikah gitu Bu ya? Apalagi untuk remaja yang sedang di bawah umur gitu ya Bu ya. Ternyata. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang kesehatan reproduksi remaja yang sudah disampaikan oleh Bu Harmi, nah kita sekarang akan bertanya kembali kepada Bu Harmi. Menurut Bu Harmi, yang saya tanyakan sama dengan yang saya tanyakan kepada Bu Dian, kalau tadi karakter menurut Bu Dian kan sesuai dengan sudut pandang guru sosiologi gitu ya. Kalau karakter menurut Bu Harmi sendiri sebagai pegiat di bidang kesehatan gitu, apa bisa diceritakan?
terutama membentuk karakter ya dari akhlak. Dari akhlak. Iya, dari akhlak. Jadi kita memberikan pengetahuan bahwa ini hal yang tidak baik, ini melanggar norma. Nah, itu kita tanamkan sejak dini. Jadi untuk kesehatan remaja itu yang tadi kesehatan reproduksi itu ada menjaga kesehatannya sendiri dengan cara kesehatan lingkungan, kesehatan pribadi fisik dan kesehatan secara umum. Maksud saya kalau lingkungan, bagaimana menjaga lingkungan terhindar dari seksual bebas. Jadi untuk itu untuk kita berteman ya, harus memilih teman yang baik, harus tahulah bahwa seks di luar nikah itu bahaya sekali dan akan menjadikan penyakit yang ngeri sekali, baik laki-laki maupun perempuan, penyakit yang ditimbulkan akibat seks bebas. Memiliki ancaman yang sama. Iya betul. Kalau itu sudah terjadi, naudzubillah min dzalik, kita akan jadi apa? Anak-anak bangsa kita jadi apa? Jadi kalau kemudian tadi yang karakter untuk anak sekolah, saya menanamkan yang paling saya tanamkan itu akhlak. Budi pekerti seperti itu ya. Terus tadi yang dibilang sama Budian untuk bergaul sesama teman, sekarang nggak ada unggah-ungguh, bener Bu. Sekarang itu kalau sama guru ya tekom melayu nonton nggak ada. Dulu tuh kita takut ya Bu ya. Ada Bu guru, Pak guru jalan di depan, kita tuh di belakang terus gitu. Sekarang enggak lah. Saya selalu sok basa Jawa seperti ini Mbak. Karena basa Jawa itu ternyata bagus juga karena ada trap-trapnya, tingkatannya. Kalau bahasa Indonesia tuh manggil mah, pah, kamu. Nah kalau inggil basa Pramuka ada jenengan, sampeyan, ulo. Nah itu ada, didengar tuh juga enak. Jadi itu ya, jadi unggah-ungguh Jawa itu sekarang kita hilang ya men. Tapi saya seneng ya ini. Iya, saya sekarang kan di SMA itu ada pelajaran bahasa Jawa ya, ada guru bahasa Jawa. Lah itu saya seneng, suami saya pernah cerita gitu, yo ngono yo. SMA ki yo kudu dikoki basa Jawa bareng. Jadi biar ada unggah-ungguhnya, biar ada ngajeni karo koncone, karo guru, itu ada bahasa yang ini untuk orang tua, ini untuk anak, ini untuk sesama, itu harus dibedakan. Menciptakan karakter yang dibentuk melalui lingkungan. Nah, kalau tadi Budian kan ada keluarga dan lingkungan. Sekarang bagaimana sih, saya penasaran nih sama caranya Ibu Harwiswirno untuk menerapkan pendidikan karakter di dalam keluarga. Ya kebetulan Mbak ini ya saya cerita gitu. Saya nun sewu, bukan saya kok terus sombong. Ini harus menginspirasi. Tapi saya bisa menginspirasi. Siapa tahu dari cerita saya ini bisa saya minta tolong diambil yang bagus saja. Jadi dalam keluarga saya itu jadi ASN sudah dari tahun 89. Oh, 89. Berarti saya sudah 33 tahun. Ya, 33 tahun saya jadi ASN, jadi perawat. Kebetulan saya perawat gigi, Mbak. Jadi saya itu gini, aku sok biyen nek duwe anak aja sampai koyo aku wong bodoh. Saya bilang gitu. Aku perawat, anakku kudu jadi dokter. Itu dari awal saya sudah seperti itu. ASN apalagi perawat masa gitu sih Bu. Ya kalau tadi Ibu sudah menyampaikan ada faktor genetisnya saja sudah unggul gitu ya, apalagi harus mensyukuri. Alhamdulillah gitu Mbak. Jadi saya tuh ya alhamdulillah saya tuh sama anak-anak saya itu saya tanamkan tuh disiplin. Disiplin itu dalam hal apapun. Jadi anak saya itu ya kebetulan Mbak, alhamdulillah nih anak saya itu, saya punya anak 3, cowok cewek, dan alhamdulillah dari
keinginan saya dari awal itu Allah kok mengabulkan. Alhamdulillah mengabulkan keinginan saya. Itu dengan tekad yang kuat sekali, Mbak. Tidak hanya aku minta gini. Kalau kita tidak punya ikhtiar, nggak mungkin bisa. Jadi alhamdulillah ini saya produk lego. Sudah lego. Anak saya sekarang ya cerita ya Mbak ya. Harus diceritakan sebagai kisah yang menginspirasi untuk pemirsa semua. Anak saya itu 3, kebetulan alhamdulillah saya perawat gigi, anak saya dokter gigi semua. Harus alhamdulillah. Mantap. Saya bilang gini, nak, dadi wong kuwi sing migunani karo wong liya. Ojo egois kanggo awake dhewe. Saya bilang gitu. Dari kecil saya selalu bilang gitu. Kok iso, Mam? Lah terus pripun mah bilang gitu. Gini, kalau kamu besok naik gede itu naik kerja ki yo nyambine ibadah. Saya bilang gitu. Saya pengennya kamu itu besok kalau bisa kerja itu jangan ketergantungan orang lain. Jadi misalnya negara ki meh ngopo, ki tetap kamu tidak tergoncang iso maem. Saya bilang gitu. Paling ora iso maem. Jadi iso ngadeg dhewe. Contone dadi dokter. Ngono kuwi kan ora sah ndudak misalnya kowe kudu pegawai negeri ning kene ora. Kowe wis duwe ilmu, kamu terapkan punya tempat sudah. Itu sudah ada nilai ibadah untuk menolong. Saya bilang gitu. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan dari doa saya. Yang pertama itu saya jadi ibu itu sudah anak saya lahir tahun 92 Mbak. 92. Ya, jadi ini sudah 30 tahun Mas Hanung itu. Alhamdulillah yang pertama Mas Hanung itu alhamdulillah dia diberi kepercayaan masih muda, belum punya istri, dia sudah ngajar di Unimus Semarang. Alhamdulillah dipercaya sama kampus jadi kaprodi. Jadi saya waktu itu saya, "Lho Mas, kowe cah cilik, burung di bojo kok wis pemimpin." Saya bilang gitu, "Apa kamu enggak takut nanti enggak mah bismillah aja." Ya alhamdulillah. Harus optimis ya. Alhamdulillah kemarin bulan Juli dia sudah nikah, dapat juga istrinya dokter gigi juga Mbak. Ini namanya jodoh yang betul gitu ya Bu ya. Hasilnya itu Mbak. Mungkin waktu bimbingan dilirik-lirik ya. Gitu. Dan sekarang sudah ngajar juga sama kerja di Sangu, PT Sangu. Anak saya yang kedua alhamdulillah laki-laki juga. Itu kelahiran tahun 95 Mbak. Ya. Dua-duanya alumni Unsud. Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto. Dia juga ambil dokter gigi juga. Alhamdulillah juga selesai S2. Alhamdulillah. Ini juga dapat alhamdulillah juga bisa kerja di PKU Muhammadiyah Bu, rumah sakit PKU Muhammadiyah di Kebumen. Ya, alhamdulillah disampaikan jabatan juga sebagai manajer alat kesehatan. Jadi ya, orang-orang kepercayaan berhasil alhamdulillah menjadikan generasi yang amanah gitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Kebetulan istrinya juga dokter gigi. Teman satu angkatan Mbak ya. Ya alhamdulillah juga setelah dia meritnya duluan Mbak sama yang kakaknya itu duluan, dia setahun yang lalu bulan Juli merit juga sama Mbak Rizka, dokter gigi Rizka di Kebumen. Alhamdulillah juga itu rezeki dari Allah. Habis merit anak saya mantu menjadi ASN dokter gigi ya di Puskesmas Ayah di Kebumen. Jadi alhamdulillah. Tuh ya, yang ketiga ini cewek Mbak, mau jauh di sana saya nggak boleh. Waduh, nek jauh nanti saya kangen piye. Akhirnya saya di Semarang, di Unisula. Ya, juga di kedokteran gigi. Alhamdulillah nggak tahu nih saya kok anakku dokter gigi kabeh ya. Kok mbok siji dokter umum saya bilang gitu. Nggak mau. Ya itulah alhamdulillah saya selalu minta sama Allah saya tidak akan membeda-bedakan karena ya laki perempuan sama haknya sama. Nanti ya alhamdulillah saya bisa nyembadani orang ketemu jungkir balik piye carane Bu. Itu saya tak bodoh seperti itu. Itulah keluarga saya. Kalau gitu pemirsa tadi sudah mendengarkan cerita inspiratif. Ternyata
putra dan putri dari Ibu Harumi Sweetna ini keren-keren sekali. Iya, keren sekali. Sudah menjadi dokter, ya kan, dipercayai beberapa amanah, ya kan. Wah, ini tugas-tugas ya. Caranya gimana sih Bu membesarkan anak bisa sampai pada tahap seperti itu gitu? Oh, itu ya Mbak ya. Supaya bisa menginspirasi pemirsa di rumah gitu. Barangkali nanti kalau dipraktekkan meniru gitu ya Bu ya. Iya, betul. Silakan Ibu Harumi. Sebetulnya simpel aja Mbak. Jadi saya itu nggak muluk-muluk lah seperti itu. Jadi pertama saya tanamkan disiplin. Kedisiplin itu penting. Yaitu disiplin waktu. Seperti yang tadi saya sudah matur. Dari kecil kalau main kamu bilang 1 jam 2 jam ya. Nanti kalau main, yaitu kalau dengar azan kamu harus kelingan rumah, kamu harus kelingan mama. Jadi anak saya itu SD, SMP, SMA itu kalau pas azan Mbak, dia mesti telepon mama kalau tidak di rumah. Itu selalu telepon, "Mah, saya di sini." Ngapain? Saya main, saya sholat di rumah ini. Ada ibunya enggak di rumah? Ada. Mana mau tak? Saya ngomong sama ibunya. Bu, titip ya anak saya main di situ, biar tetap sholat, saya gitu. Oh ya, enggak apa-apa, saya gitu. Jadi tiga-tiganya seperti itu. Saya pernah disiplin untuk ibadah ya. Yang kedua itu jujur. Jujur tuh harus. Dimanapun orang jujur itu mesti mulya. Saya bilang gitu, wong jujur ki mesti mulya. Kamu kalau tidak jujur, ngapusi sekali kamu akan ngapusi terus, menutupi ngapusi yang pertama. Saya bilang gitu. Jadi mamah mohon, wong kamu nggak ngapusi, wae mamah iso insya Allah nyembadani. Saya bilang gitu. Kok ndadak ngapusi nggak penting. Saya bilang gitu. Oh gitu. Jadi misalnya mah minta ini, mah kesini. Kalau mah aku mau dolan ke tempat A misalnya, kan bisa juga kalau nggak jujur malah ke tempat B. Nah itu makanya saya tak telepon, kamu main kemana? Sama Andi misalnya gitu. Mana Mas Andi? Kayak gitu. Mas, sama mana saja? Misalnya, sama mana ya? Iya Bu, oh ya udah, kayak gitu. Jadi selalu jujur itu dalam apapun, dalam ibadah ya tepat waktu tadi. Jujur itu jujur dalam keuangan, dalam berbicara, dalam bertingkah laku semua harus jujur. Yang ketiga itu harus apa ya? Anak itu tidak kita anggap sebagai anak. Sebagai anak, sebagai teman, sebagai sahabat, tempat curhat. Sesuai dengan tadi seperti itu. Jadi ternyata sudah ditamakan sejak Ki Hajar Dewantara. Tapi saya karena saya nggak guru, saya tuh nggak ngaku. Seperti jenengan aku cerita tuh, oh iya ya ternyata aku ngajari ki yo ilmunya Ki Hajar Dewantara ya seperti itu. Jadi gini Mbak, nek kecil itu saya selalu anak itu misalnya ya seperti disiplin tadi ya, itu jam habis maghrib itu kita belajar kan anak-anak. Yo, mbok itu ojo malah nonton TV. Jadi saya itu kalau di rumah dinas ini, wong saya anak-anak kecil, saya dibesarkan di sini Bu. Di sini itu jam habis maghrib saya matiin TV. Nanti anak-anak belajar. Tapi saya juga nggak pernah belajar nggak, karena anak-anak sudah dari kecil saya didik untuk les. Iya, sudah les. Jadi saya itu kayak sopir Mbak. Waktu kecil itu jemput ini ngantri anak saya itu SMP aja nggak berani kayak sekarang pada nyepeda nggak berani anak saya. Saya ngomong, wis belajar, udah capek, wis saya gitu. Wis belajar sudah. Jadi saya udah belajar kayak sekolah udah gini enggak. Pokoknya terserah kamu yang mau belajar, yang penting lah. Yang jadi motivasi itu kakaknya. Alhamdulillah Mas Hanung itu ya mungkin dari kecil Bu bisa memimpin bisa memberi contoh. Jadi Mas Hanung itu anaknya tuh disiplinnya wah kayak bapaknya. Saya sampai fotokopinya Pak nih. Saya bilang gitu. Jadi disiplin dia itu malah dulu tuh ya non sewu ya Mbak ya. Tak suruh pacaran aja nggak mau, malah maksud saya temen dekatnya siapa kan ya jenenge remaja atau Mbak. Tapi saya bilang gitu, kamu kalau pacaran tuh harus satu kelas. Kenapa? Loh kamu nilainya kalau jelek kan malu. Inspirasi seperti itu. Terus diambil hikmahnya kalau punya temen itu ya
untuk ngandani, saling ngandani. Oh waktu sholat, kamu sholat. Nah, cuman itu untuk nilai-nilainya yang positif. Nah, Mas Danu itu kalau hari Minggu kan juga les. Saya sampai heran, kok dadak les nggak apa-apa? Katanya aku suruh jadi dokter, kan angel mah dokter itu dari kecil sudah seperti itu. Sudah memiliki kesadaran. Betul. Betul sekali, ternyata motivasi itu besar sekali untuk anak-anak. Jadi ini terbukti ya pemirsa, sudah kita lihat ya contohnya dari keluarga Ibu Harmi Suyitno yang benar-benar dengan motivasi yang besar, dengan keinginan yang besar untuk menjadi sukses. Hal itu juga terwujud, terlihat dari tadi putra dan putri Ibu Harmi Suyitno yang sudah Tapi tak lupa diciptakan. ini Mbak, doa seorang ibu, doa seorang ibu. Bu Dian tadi sudah mengatakan, ibu itu guru utama, guru pertama kali interaksi sejak lahir. Jadi saya kalau di rumah kecil itu ya di gudang biasa ya Mbak. Kalau tidur sampai sekarang anak saya sebelum merit itu masih saya keloni Mbak. Jadi kalau tengah malam anak saya kamar itu tidak boleh dikunci. Kalau tidur saya tidak boleh kunci karena kalau malam saya selalu keliling. Saya keliling ke tempat kamar anak-anak. Nanti kalau pas dia tidur, mesti saya elus-elus saya elus gini, tak elus-elus gini. Itu enak. Nanti saya menjadi gini, Menjadi damai gitu. walaupun Lega dia tidur, tidurnya, tapi Bu, saya ya. mesti dia akan dengar saya gini. Iya. Nak, besok ben tak dongake yo nak. Ini dadi saya orang yang mulya. bukan putranya Bu Harmi itu Iya. merinding dari Masa saya merasakan Iya. setrumnya terasa. Besok ben muga-muga yo nak. Amin. Saya belum sing rajin, sing pinter itu selalu. Bahkan yang kemarin Mas Hanu sampai terakhir mau besok itu mau ijab itu malamnya Mas tak keloni. Mas, besok itu kamu ijab. Mama habis itu tidak mungkin ngandani kue. Saya bilang gitu. Ini terakhir aku ngaloni Mas Hanu ngandani. Hati-hati kue mengarungi bahtera hidup. Kue dadi suami, dadi imam. Kue kudu iso dinggo imam. Saya bilang gitu. Karo wong wedok kudu ngajeni. Saya bilang gitu. Kue ora ngajeni sik karo bojo, kowe kok diajeni banget karo bojo. Saya bilang gitu. Jadi ora kena kowe sak wiyah-wiyah karo wong wedok. Saya bilang gitu. Terus anak saya, ngopo sih Mbok? Gitu. Kalau manggil saya dulu kecil, Mama, sekarang Simbok. Panggilan mesranya. Iya, panggilan mesranya itu Simbok. Ngopo to, Mbok? Nggih. Oh ya, sesuk kowe wis duwe bojo. Saya bilang gitu. Jadi setiap gitu Mbak, saya setiap malam itu mesti keliling anak-anak. Anak itu juga sama, tapi jadi tak lus-lus tak ambungi. Walaupun dia tidak dengar kadang mulai gitu, tapi tetap hati itu namanya ibu itu tetap sambung. Alhamdulillah gitu. Yang pertama itu. Terus yang kedua doa itu jangan lupa karena saya punya sahabat sahabat tadi. Saya punya dari tekad saya yang dalam dari kecil saya itu anak wong ora duwe Mbak. Ya, saya itu keluarga besar. Keluarga saya 7, bapak itu masih ngangkat anak lagi 1 karena anak yang terlantar di jalan itu diangkat sama bapak saya. Bapak saya juga seorang perawat juga mau pengen anak 7 untuk kuliah semua. Jadi saya itu ya Allah mudah-mudahan anak-anak saya tidak seperti saya. Saya seperti itu. Kalau bapak cuma 2 ya, dia 2 berkeluarga. Jadi ya alhamdulillah sih mungkin ya untuk orang udah sedeng lah seperti itu. Tapi jadi saya punya tekad gitu. Jadi saya selalu berdoa semenjak anak saya itu menginjak SMP. Saya punya niat gini, Mbak Cantik itu lahir, saya tuh pengen anak wedok. Pengen anak wedok. Aku nak dia anak wedok, aku Senin Kemis itu nazar. Nazar. Jadi sampai sekarang alhamdulillah saya nazar, saya lakukan itu cuma untuk mendoakan anak aja. Mendoakan anak dengan puasa itu insya Allah seneng Mbak. Kita puasa itu berdoa itu jadi iso kusuk karena orang mikir aku ngelih, orang mikir gitu. Kita berdoa, mendoakan anak satu-satu. Kalau sholat malam selalu saya harus sampai bapak itu tadi pokoknya anak dhewe wis gede aku pengen ngene. Nek babi manut ya pokoknya nek bengi aku ratok digawe. Saya selalu seperti itu Mbak. Berdoa di sujud setiap habis sholat saya sujud terakhir itu mendoakan anak. Habis sholat tahajud dibacakan Fatihah. Fatihah sekali anak satu-satu itu. Jadi terus anak-anak saya ajari juga. Anak-anak tuh disiplin dulu. Saya kalau bangunin malam Bu, saya telepon sampai dia itu bangun.
Mas bangun, aku ngantuk Ma, tadi belajar sampai jam 2, nggak bisa, harus bangun. Ngantuk kamu ngantuk, bilang mau setan sing keras, nanti nggak bangun lah, nanti ya, ayo bilang dulu, kalau dia bilang, dan jenggiran, ayo bangun nanti. Terus salat kita perlu nggih, Allah itu maha di maha subhanallah. Saya tanpa pertolongan Allah saya tidak ada apa-apanya. Yang hebat luar biasa itu Allah. Jadi anak-anak sampai sekarang tak gini, kamu sudah dijadikan seperti itu. Mama direwangi rekoso pengen jadi anak-anak sudah jadi dokter. Kamu harus takwa sama Allah. Kowe nek sampai nglirwake kowe dosa besar. Iya betul. Dosa besar karena kita yang punya itu semua kehendak Allah. Karena Allah sayang sama kita. Kekuatan doa iya gitu betul. ya. Doa dari seorang ibu. Saya nggak punya apa-apa, punya cuma doa. Saya malam nangis minta ya Allah. Jadi karena saya juga nggak pinter agama Bu. Jadi saya kalau ini kan Bu Ustazah gitu. Kalau saya tuh doanya pakai bahasa Jawa Bu. Iya karena saya bisa nangis minta sama Allah itu ya Allah meresap benar ya seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang pun, nah anak saya yang kecil ini saya mohon doanya mudah-mudahan ini semester akhir di koas Mbak Cantik sedang koas ya. Yang ketiga ini Putri Mbak Cantik itu ini koas di semester akhir. Insya Allah tahun depan itu mungkin bulan April Mei itu sudah selesai. Mohon doanya mudah-mudahan bisa seperti kakak-kakak. Kita doakan bersama-sama pemirsa. Kita beri semangat juga buat Mbak Cantik untuk periode fase berikutnya. Jadi dokter gigi yang soleh. Dapat jodoh yang soleh. Bisa membimbing kehidupan dunia akhirat. Amin. Ya, wah. Diskusi kita ternyata seru sekali ya. Saya juga jadi terinspirasi tentang bagaimana caranya membesarkan anak, mendidik anak gitu. Salah satunya adalah melalui tadi ya pendidikan karakter dan juga pemberian keteladanan. Tadi pagi saya baru di WhatsApp Budian ya, diingatkan untuk tidak meninggalkan ibadah dan menambah ibadah pada malam hari. Wah, saya terima kasih Bu Harmi dan juga Budian. Oke pemirsa, dan kali ini kita sudah memasuki termin ketiga. Kita akan bertanya kepada dua narasumber cantik-cantik kita pada hari ini ya. Ada Budian dan Bu Harmi. Kita akan bertanya mengenai bagaimana sih caranya untuk membangun karakter anak dari pengalaman Budian dan Bu Harmi. Mungkin boleh Budian dulu kali ya, bagaimana caranya membangun karakter anak menurut pengalaman Budian sebagai guru sosiologi dan tentunya sebagai ibu. Silakan. Oke, terima kasih Mistika. Pengalaman saya sebagai seorang guru sosiologi, tips untuk membangun karakter anak adalah satu, anak harus punya cara berpikir yang positif. Itu menjadi kunci utama pembentuk sebuah karakter siswa, Mistika. Jadi dalam segala hal kita harus tetap positive thinking, berhusnuzon sama apa yang Allah kehendaki pada kita. Tidak boleh kemudian punya pikiran-pikiran negatif karena itu justru akan merusak apa yang kita miliki. Jadi anak-anak saya bilang, ayo nak mulai cara berpikir yang positif agar karaktermu nanti terbentuk. Kemudian tips yang kedua setelah dia berpikir, cara berperilaku. Nah, cara berperilaku anak ini juga akan menjadi ciri khas tiap individu, tiap anak, dan ini akan menjadi sesuatu yang unik ketika mereka bekerja sama dengan teman-temannya, baik di keluarganya, baik di masyarakat, bahkan pada skop yang lebih luas terhadap bangsa dan negaranya. Nah itu jadi cara berperilaku pun menjadi tips yang kedua agar karakter anak tetap terjaga dan terus bisa istiqomah dalam melakukan hidup dan kehidupannya. Ini yang saya terapkan untuk anak-anak di sekolah maupun anak-anak yang di rumah. Ya, jadi saya selalu bilang pada anak-anak di sekolah, hai anak-anakku, walaupun kalian murid ibu, kalian tetap anak ibu. Saya bilang begitu Bu Harmi. Jadi bukan berarti kalau kemudian guru SMA 3 kemudian anak-anak SMA 1, SMA 2 dan SMA yang lain bukan anak saya, bukan. Itu menjadi tanggung jawab saya juga selaku pendidik Bu Harmi. Dan kepada anak-anak yang di rumah, anak-anak biologi saya, dua-duanya kebetulan laki-laki. Nah, itu pun juga ya, dokter juga, alhamdulillah. Ya, dua-duanya alhamdulillah sudah bisa
mencapai di titik yang dia cita-citakan. Saya pikir ini juga karena pengaruh dari apa yang saya tanamkan Betul kepada sekali. anak-anak. Yes. Karena apa, sekali lagi mereka adalah titipan Allah. Ya. Jadi bukan berarti mereka milik saya sepenuhnya, tetapi mereka adalah milik Allah yang harus kita jaga dan kita rawat dengan sebaik-baiknya. Ya. Itu closing saya, tips untuk membentuk karakter anak. Tips dari Bu Dian. Itu tadi ada dua ya Ibu ya. Iya. Dari Cara berpikir, berpikir, cara berpikir dan cara berperilaku. Berperilaku. Kalau ini kita akan melihat atau bertanya kepada Ibu Harmi. Kalau tips dari Ibu Harmi bagaimana Bu untuk membentuk karakter anak? Silakan Bu Harmi. Iya. Kalau saya di bidang kesehatan, saya di kantor itu untuk tip untuk membuat karakter anak di bidang kesehatan yaitu yang KRR tadi, mengenalkan, memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja. Jadi untuk apa toh sehat itu penting untuk apa toh? Nanti kelanjutannya untuk apa toh itu? Kalau dengan kehidupan kesehatan dengan PHBS, perilaku hidup sehat. Nah, bersih dan sehat itu dimanapun harus menempatkan diri. Seperti Bu Dian yang ngendikan yang tadi harus positive thinking. Nah, memang mental itu harus dibentuk. Kalau sudah, ya itu tadi yang saya bicarakan, akhlak, mental, ingat dosa. Lah, kalau sudah itu terbentuk, nanti positive thinking, cara berpikir normal, perilaku dengan teman-teman itu akan terwujud dengan baik. Gitu. Iya, itu tadi ya tips dari Bu Harmi ya untuk selalu menjaga kesehatan dan juga kebersihan untuk menciptakan karakter juga yang positif. Tadi pemirsa, kita sudah dengarkan bersama-sama, sudah menyimak bersama-sama tentang apa sih sebetulnya karakter, bagaimana cara membentuk karakter anak dan juga cerita inspiratif dari dua narasumber kita yang cantik-cantik dan super sekali. Bagaimana tidak super? Karena sudah membesarkan anak-anak dengan sangat baik dan berhasil di masa depan. Baik pemirsa, tibalah kita, Bu Dian dan Bu Harmi juga pemirsa semuanya di penghujung acara di Semanti Talk SMA Negeri 3 Salatiga berbicara pada episode kali ini. Di tema kali ini kita mengambil tema tentang Ibuku Karakterku, spesial untuk menyambut Hari Ibu di tanggal 22 Desember tahun 2022. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Dian, kepada Bu Harmi Suyitno, kepada seluruh kru yang bertugas dan kepada seluruh ibu dan perempuan di Indonesia karena sudah melahirkan atau membentuk generasi-generasi yang sangat hebat di masa mendatang. Izinkan saya Atika menutup dengan pantun berikut ini. Layang-layang berwarna abu-abu diterbangkan di tengah lapangan. Terus sayang pada ibu agar terus cerah di masa depan. Sekian Semanti Talk SMA 3 berbicara. Sampai jumpa di episode mendatang. SMA 3.